Tapi manusia syariat wah yang bakal ibu ratu pesugihan. Kembali lama, jangan bersandar hatimu kepada aman, tapi di dalam hakikat, tapi ketika di dalam thariqah itu, ketika kita beramal sudah muncul atau sudah paham ilmu ikhlas. Kalau sudah paham ilmu ikhlas, pasti gak bakalan ditinggalkan secara syariat, ditinggalkan secara tarekat seperti biasa umum. Hatinya sudah la ilaha illa ana. Ini ngomong hati sebelum la ilaha illa ana atau la ilaha illa anta, syariat sudah coba-coba berani meninggal. Orang berkata daripada innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, yang berkenan berbicara kun fayakun hanya Allah. Manusia masih mengikuti dengan dorongan hawa, masih bersandar mengikuti dengan kata syariat. Pada yang berhak untuk mengatakan kun fayakun, wujudlah dengan kewujudannya hakunya Allah, maka tiada lain hanya Allah sendiri. Kadang-kadang kita malu dengan kata itu ketika kita bersandar ke dalam diri kita seperti ada di situ bisikan, ada di situ kitabnya, di situ takdirkan Allah seperti apa. Yang ngaruh adalah dorongan hawa. Itulah. Dan alhamdulillah, silakan. Karena setiap banyaklah ayat secara puasa dohir dan puasa batin. Kalau puasa di Syawal itu adalah pecut. Bila mana nafsu manusia masih kena ngaur, manusia masih kena uring-uringan, manusia masih kena muncul sifat emosional, manusia masih kebanyakan puasa. Banyakan puasa. Nah, pakai dibanyakan puasa. Dorongan hawa nafsu berpikir daripada syariat, berpikirlah hawa nafsu cuma berpikirlah orang syariat itu, nafsu itu cuma birahi. Di dalam hadis kadang-kadang cuma birahi yang dikatakan. Tapi yang sebenarnya nafsu itu harus dipuasa, itu dipecut, dicampur oleh melakukan puasa. Nah, maka di sini muncul ketika manusia ngawirin pondasi pagar harus dilakukan secara syariat melakukan puasa. Kenapa seperti? Karena ini pecut hawa. Lamun dia puasa coba cek. Urang ngawirin tapi dia puasa cek. Nabati di situ nafsu uring-uringan ngabohong kita itu teparong kita itu sama coba wirid pak wirid memang seperti orang lain sama membahasa pondasi pagar dan nafsu nanti itu baru saya apa baru saya terpuasa saat coba cek karena nafsu itu dibawa puasa gak mau. So coba karang bahasa rasa bersyukur
kita puasa dalam setahun, oke sekali 1 bulan. Itu pun merasa terpaksa. Coba lamun ayah tak puasa. So, coba cek. Kita puasaan untuk datang rezeki, coba cek. Tak puasaan kalimat coba cek. Ayah nak kena malas. Sahanu hai dipecut. Rasakan lawan bahagia, rasakan oh, asa tuh mantap cecirus itu. Lalu kurang ngawirit terpuas apa nyata anak orang tidak puas. Terpuas, sok rasa tobat kurang sendiri. Pada itu campur. Jadi jelas rasa mencut hawa karena lamun puasa mah bisa ngopi, bisa ngobrol, bisa doa, wah keinginan apapun tercapai. Coba puasa, nutadina batul ngopi serapem wudu, serapem sengit cair kopi. Aduh, mereka capek ya kan, ditunggu. Namun murah masih nafsu masih kayak waduh. Itu pencut hawa. Apakah kita bisa? Gak bakalan gak bisa. Mata inama amru binniat. Suatu perkara membutuhkan niat, tapi berbuat puasa. Allah itu merintah kepada kita setahun sekali untuk melaksanakan puasa karena selama ini terus mengikuti dengan dorongan hawa nafsu dipuasakan dalam 1 tahun 1 bulan. Ternyata muncul puasa cuma kosongan buat pas maghrib, wah mantap, bala bagenjerot jalur pejar ini akad korma dogan males pati. Ayeuna urang ngalaksanakeun wiridan nafsuna tadi pencut rasakeun bila mana urang keur wiridan atau mengerjakan pondasi bahasa kata pagar terus sampai ke pertama lamun urang teu puasa rasakeun keur wiridan. Allah wiridan algang wiridan babalik. Wiridan ka Gusti Allah sigarek ngajak tinju tinggal kaosan sang Gusti Allah tinggal tas sampai imam di bawah. Kaos nanu bersih, kaos kecil, kipas, disawat ke dia teh, kalau dong tawir dan ayat kursi, iya, mantap. Itu mas, coba kira barang berusaha ketika ngalasin ponos pagar atau jadi patokan, kerja mulai jadi. Puasa terserah apa adanya ketika kita buka apa adanya atau wah mikirkan itu atau pikiran itu ayah wedang maghrib gitu kita terserah pemajikan mere nasi dosa itu terserah naon bener tidak ibu wanita ini di mana nasi dosa itu ada gitu dan gitu entah ngomong mulut tapi hati berbicara. Kenapa hati bisa? Karena nafsu di situ, malas hati. Tapi kita berbicara bisa gak jauh?
belajar dari mereka. Berbahasa terbahasa cukup segitu ya, terserah. Kadang-kadang gue istri ayam bang itu lah, nah terserah. Coba belajar dari mereka. Kalau kita agih deh, bahasa kita hati, jangan nanti. Karena kurang Allah diberi sekian, diolah dengan adanya sekian. Dan perlu puasa buku kita bersama setiap hari pun bisa kalau bisa semua. Itu bersyukur kepada yang ada. Di situ kan masih berasal. Jadi pencuti dalam syariat pun kurang ke 1000 omong ngaji tingkatan ngebersihan hati, tapi kalau mencuti hawa nafsu nggak mau. Betul kan seperti itu? Iqra bismi rabbikal ladzi baca diri teh. Ulah cuma dikosokkan tapi tidak dibaca. Dunia dia ulah diberi tapi tidak dibaca. Ketika kita ngejar dunia baca. Tapi jelema teu bisa maca ku sabab odol. Kejar dunia tapi sambil dibaca. Sehari bisa baca, gak mungkin manusia makhluk yang bisa baca. Berarti yang bisa itu hanya Allah. Kita diperankan mencari rezeki ke sana kemari, berarti diperankan. Allah akan mendatangkan ketika manusia kalau sudah aktif seperti itu lewat siapapun dan makhluk apapun seperti apapun itu semuanya datang dari Allah. Kita akan memisahkan lewat mana? Lewat ilmu namanya. Allah akan memisahkan ilmu ketika kita datang. Ini datang kita ikhtiar. Oh ini saya bercanda rumah rezeki. Tapi di situ datang rezeki. Oh iya harus balik. Allah terus berbisik. Pisahkan dengan keilmuannya. Pisahkan ini halal, ini haram. Itu dipisahkan Allah juga. Cuma Allah mendatangkan rezeki yang haram. Tapi kita bisa memisahkan dengan ilmu yang Allah buat sedang pada Allah sendiri memisahkan, tapi manusia merasa diri oh iya bisa aja bari harap itu Gusti Allah. Padahal itu Allah muji lewat hawa nafsunya dulu, padahal sudah dipisahkan di dalam batinnya. Ini haram, tidak boleh, jangan dimakan. Itu manusia. Jadi baca. Ketika manusia dengan syariat berpaham, maka kita akan ditinggalkan. Kalau daripada syariat, wahai para jamaah, sekarang kita bisa silaturahmi, sekarang kita berjabat tangan, sekarang kita bisa berlama, besok atau lusa jamaah ataupun kami akan meninggalkan. Ketika Anda atau jamaah masih bersandar kepada makhluk ini, sedangkan makhluk ini besok atau lusa akan meninggalkan. Ketika hati Anda, ketika hati kalian masih bersandar ketika pulang sakit hati. Karena di situ yang kita walaupun membimbing secara rohaniah kita kepada Allah, ya disitulah sahabat pun juga sifat basyariah akan merasa kehilangan satu sosok nabinya, Nabi Muhammad. Rasa sakit karena hati sering kadang bersandar kepada beliau, kadang-kadang bersandar kepada Allah, kadang-kadang paham, kadang-kadang sama. Kami pun ketika Allah berkehendak kita bersandar bisa berbicara,
bisa memberikan ilmu Allah, bisa menyalurkan ilmu ini kepada cara jamaah besok atau lusa akan dihancurkan Allah, tidak datang. Kalau seperti itu sakitnya ada di sini. Silakan hayat. Sekarang kita masih ada kesempatan. Anda akan meninggalkan kami, sekalipun kami akan meninggalkan Anda. Jangan bersandar hatimu kepadaku, aku pun sama. Jangan bersandar hatimu kepada jamaah, akan rasa sakit. Tapi bersandarlah kepada Sang ketika dipanggil alhamdulillah. Paling secara basyariah, pasti dan secara basyariah kita ketinggalan dengan sosok. Karena dengan ucapan ini isyarana bisa besok atau lusa dengan ucapan ini pecah. Bisa besok atau lusa dengan ada gempa, gak ada kajian, sakit. Alhamdulillah pada baheula gerayakan yang majlis dari mencoba ayat nama Kristus. Sepi. Dulu kami pun sama seperti itu. Ketika kami masih bersandar kepada jamaah, kami masih bersandar kepada mustawi, kami masih bersandar dengan keadaan ilmu. Ketika kaji di sana, di Ngawang sampai ke beberapa tahun, masih bersandar di sana. Ketika tidak ada yang ngaji, mulai ngaji meningkat, masih di sini. Rasa sakit, rasa sakit. Ketika banyak jamaah terus sampai ke puluhan orang, maka di sini akan terasa kesenangan. Kesenangan di sini akan secara fisik bakal banyak ampun, bakal banyak duit, bakal banyak pujian, senang di situ. Ketika tidak ada sedih, ternyata Allah berkehendak lewat jalan istiqomah, ilmu, amal, istiqomah dengan jalan istiqomah yang sudah sekarang. Istiqomah pun sudah tak di hati. Sekarang hati kita tidak hanya Allah yang berperan tersendiri. Ketika ditinggalkan siapapun, enak diistirahatkan ku Gusti, dipangsiun ku Gusti. Di sini pun sama di kajian babakan birrul walidain. Kajian lelaki masih banyak, masih kami senang dengan dipuji. Kami masih sakit ketika tidak ada yang ngaji. Ternyata Allah ingin mempensiunkan dari hasil istiqomah di dalam babakan syariat. Ternyata Allah mempensiunkan, sudah tak kudu mengaji lagi. Berhenti. Ketika engkau kebeda, ketika manusia yang ingin datang, silakan kau membuka MPK. Yang ada di MPK pun sekarang yang dikehendaki. Yang ingin mendengarkan silakan, tak ingin mendengarkan silakan. Ketika sudah tidak adakan oleh orang, berarti diputus, silakan. Innalillahi, kembali nyaman. Tidak ada siang, tidak ada malam. Kalau sifat basyariah memerlukan, silakan sifat basyariah. Karena kita kondisi masih di dunia. Ternyata di dunia inilah ilmu laduni dunia. Inilah laduni akhirat. Kalau ingin ini silakan. Tapi kalau sudah aktif ininya, gak bakalan kemana. Itu laduni cuma sebatas. Dari tadi manusia yang sudah beragama
pastinya manusia akan warok afif. Pakaian agama itu adalah warok, keapikan, kesopanan, adab-adaban manusia beragama. Karena manusia beragama itu pasti bertuhan, mempunyai keyakinan gak ada di kepala. Keyakinan bukan ada di kepala, tapi keyakinan ada di sini, ada di hati. Maka di dalam Safina mencatatkan keyakinan wa talafud, mengucapkan nyata niatuku maksud wa maluha, tempatnya alkohol adalah dalam hati. Tempat yuminuna, percaya rohaniah hanya kepada Allah itu dalam batin. Kalau percaya kepada yang dohir adalah nyata di majelis ada kelihatan aku sudah bernyata. Itulah. Jadi kembali ulang sopan adab kadang-kadang tanpa disadari kepada siapa kau harus dapat. Kau berhadapan dengan siapa? Tidak adalah hanya Allah sendiri. Tapi manusia sifat congkak manusia. Kalau sudah keadaban hina, buluk. Kalau ilmu pasti ada, gak bakalan gak. Kok bisa begitu? Ilmu tapi pasti ada karena dia terus bersemat di dalam batin. Tapi sekarang keadabannya, kewaraannya tidak ada. Ilmu itu tidak akan buruk, tidak akan barokah. Kata barokahnya bagaimana? Nah, ilmu sudah ada dalam batin, walaupun ilmu tapi tenang. Nah itu amper na tenang, warona fisik na tenang. Ya, buruknya tenang. Jadi ini barang tapi diantarkan kalangin. Kalau secara fisik mah sholat geus, tapi diantarkan nama bergentayangan antara langit jeung bumi. Kunaon teu barokah? Contoh pengamalan. Rek ngomongkeun Pak. Banget. Nama kesemuanya maju pun diamati kehalangan ku aman hatena lain fisiknya enggak karena sudah salah salah di dalam syarat tapi di dalam hakikat salah. Padahal dia salah iya oke pasti mengatakan mau mungkin Allah, mau mungkin tapi pastinya manusia. Padahal di Allah tidak ada salah dan tidak ada benar. Yang benar itu hanya diri sendiri, adalah Allah sendiri. Kenapa ada kata salah itu muncul dalam syariat? Kenapa ada benar muncul di dalam syariat? Dan manusia ada kholik dan ada makhluk. Yang benar itu hanya apa? Yang saya kira adalah makhluk. Mungkin gak makhluk bisa bikin salah? Mungkin gak? Kalau berbicara batin. Berarti kalau pasti nak mungkin makhluk yang bisa bikin salah. Yang bikin salah yang mengatakan itu makhluk, berarti kalau yang mengatakan makhluk itu makhluknya masih bisa berbicara. Mungkin gak makhluk bisa berbicara?
Tidak mungkin kan? Berarti yang bisa berbicara yang hidup tiada lain, yang hidup itu hanya Gusti. Yang kata salah itu tidak ada di Gusti Allah. Yang kata salah itu akibat menyekutukan Allah. Itulah merasa dalam dirinya merasa itu. Jadi ayat pecut di dalam puasa dalam toriko. Nah, manusia bisa mulai ngaji bapak kadir, jadi kurang pecut di dalam toriko. Pecut di dalam toriko itu cuma puasa dengan keinginan hawa. Bila mana orang yang siapapun yang ingin mengamalkan daripada keilmuan yang selama ini kita jalankan, tiada lain hanya ke Gusti Allah, liqa ar-robi falyamal amalan sholih, falyamal amalan sholih, kerjakan dengan amal sholih. Falyamal amal itu bisa langsung lihat muncul dalam sholih ada ikhlas. Dalam ikhlas disitulah dengan keinginan hawa nafsu. Tinggi dong. Nah, jadi manusia mau ada acar nabi kadinya tapi kesemulai itu. Tapi iblis itu ngabisin ke orang yang sudah paham, Karena paham belum ada pengamalan. Pengamalan sudah ada tapi belum istiqomah. Istiqomah sudah ada tapi belum ikhlas. Ikhlas sudah ada tapi tidak kunci ikhlas. Nabi mah. Lalu kalau kita ilmu amal ikhlas kunci di jalan maka rohaniah. Kalau secara jasmaniah pengen mengamalkan silakan, kalau jasmani berarti pikiran. Tapi ketika kita beramal jangan bersalah, jangan bersandar kepada amal. Mungkin muncul di dalam syariat moal. Udah kan cukup paham lagi ilmu, amal, istiqomah, tuntunnya ikhlas. Ilmu rajin ngalah, amal rajin minggal, istiqomah rajin istiqomah. Ya, ngan ikhlas kan rajin ikhlas. Ngan eta ikhlas kurang capek neangan kunci. Ya gitu aja ikhlas ya gitu lah. Dijawabnya ya gitu. Itu sebenarnya muncul nak di kunci ada di dalam kakek dan mari sekarang silakan seperti biasa umum dijalankan karena sudah dimasukkan dalam setiap ayat beramal mawa itu ya dan simpan karena kunci sudah ada. Urang mah arek salat berjamaah karena urang geus membawa ya syukur moal geus mah kunci. Tak disebutkan sisi penang bahasa di surga. Bina syarat sisi penang. La haula bina awal. Setiap beramal simpan, setiap beramal simpan, setiap beramal simpan. Kumaha beramal batin hukum, fisiknya enggak. Kadang-kadang fisiknya lamun, jelema.
logika jelema lamun di dalam syariat teu salat bisi disebutkeun majid budak iman bisa eta mah majid budak dikira sorangan da pikiran makan normal tapi menangkan sono dialog eta mah hayang dianggap majid hayang dianggap wali hate mah hate nah hayang dianggap walian hayang dianggap majid budak cenah hayang dicikina pakai diambil lain jam tuh saya tuh asal dia kan karena di situ aku gurunya kata iblis terserah kau jangan ini aku gurunya padahal Allah tidak pernah ngegilakan enggak berarti Allah binasa ngegilakan jelema lu tadi mencari rezeki ka itu kan kari-kari digelongkeun teu usah berarti Allah binasa ya berarti Allah kieu mah berarti Tuhan teh berarti lain Tuhan anu binasa mah mari pecut kurang teh hawa nafsu awas tingkatan tinggi hawa nafsu kelas torikohna kelas makrifat awas perubahan bangun terutama lu ngarawaskeun bahasa diri sendiri Masya Allah nyatakeun ayeuna kewujudan Allah lewat deui silakan kita meningkatnya mencari ilmu syariat dan tarekat dan marifat bila mana kalau sudah muncul di dalam dada lakukan secara fisik pujian pun pasti ada kalau secara fisik buat di dunia di dalam Allah tariqah menuju Allah tapi hati tak bersenang karena belum dipuji secara hakikat dan belum bersandar dia dari hanya Allah masih bersandar karena nama asnya dipecut tahan ketika kelakuannya tolak di dalam batin ketika ada bisikan ibadah tolak di dalam batin ketika beramal tolak kerohanian itu dari kebodohan. Kenapa kita harus ditolak? Ketika di dalam batin mengatakan rasa beramal itu adalah aku, berarti kita beramal dari ilmu orang yang bodoh. Ketika manusia beramal dari orang yang bodoh adalah hakikatnya Abu Jahal. Tolak di dalam batin kita ketika ilmu yang Allah kehendak dalam batin ini dari makhluk. Kenapa? Contoh berbeda. Tolak dalam batin ilmu kalau sudah dipahamkan Allah dalam batin ketika muncul inilah ilmu badedin, inilah ilmu diembek. Tolak di dalam batin itu musuh. Badan ini adalah manusia yang sejatinya
Abu Jahal, kebodohan, batu ketika ada di dalam batin. Hati-hati, jangan dibawa aku sampai ke akhirat. Karena aku ini makhluk, bukan keakuannya Allah. Makhluk itu adalah tak bisa apa-apa. Jangan dibawa. Tapi di hatimu bahwa keakuannya Gusti Allah. Tubuhmu silakan secara manusiawi, kalau secara bersandar tubuh datang ke sini, syariat MPK. Siapa yang membawa ke MPK? Isa itu, Nabi Isa itu bertanggung jawab di akhirat. Kenapa Nabi Isa sangat malu dan tak bisa menolong kepada orang yang minta pertolongan? Karena orang Nasrani selalu Nabi Isa dijadikan Tuhan. Malu sama Allah. Gusti, aku tidak akan bisa untuk memberikan syafaat di akhirat nanti karena aku malu oleh hamba-hamba Gusti, aku dijadikan Tuhan. Sedangkan Tuhan aku hanya Engkau, aku sangat malu sama Engkau. Itu. Sama kami pun juga seperti itu. Hatimu jangan bersandar kepada syariat ini. Tinggalkan di hatimu syariat itu, lakukan secara fisik di dunia, muncul di situ pulau. Bila mana muncul sudah diamalkan, yakin diangkatlah ke Allah. Karena ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu syariat kaki hiji diamalkan bisi, ilmu tarekat kaki tukang mulai bicara, ilmu hakikat kaki depan mulai ke ilmu ma'rifat di bawah obat kaki, bisi rohania ihsan dijalankan langsung burung tapi fisik tidak dijalankan, cuma ukur rohania di dunia gak bakalan bisa ketemu. Kalau di akhirat itu urusan Gusti Allah. Tapi ternyata muncul di dalam batin rohania, merasa aku sudah bermakrifat, merasa aku ngaji sudah berkepada, gak mau fisik melakukan bersarya, gak bakalan bisa terbang, masih di dunia. Insya Allah. Jadi kembali dengan ikatkan doanya kita untuk berdoa kepada Allah. Siapapun besok atau lusa kita akan meninggalkan. Daripada istri kaum maupun juga akan meninggalkan. Jangan sampai doanya kita bersandar kepada Allah, dia bersandar kepada makhluk. Apapun yang dikatakan makhluk, pokoknya selain daripada hidup berarti mati, berarti makhluk. Walaupun dengan ucapan makhluk, apalagi ada wujudnya, walaupun dengan bayangan ada kewujudan yang makhluk kegaiban, tetap itu makhluk. Tapi dalam makhluk ada sang hidup. Dengan adanya sang hidup, bersandarlah kepada sang hidup. Insyaallah paham. Insyaallah mudah-mudahan Allah diberkahkan dengan ilmu pemahaman. Tiada yang bisa untuk memaafkan diri hanya Allah sendiri. Karena kami makhluk biasa tak bisa untuk memaafkan. Yang bisa memaafkan itu hanya Allah. Ketika kalau sudah muncul di dalam cahaya dalam batin yang memaafkan Allah, akan tersemayam di dalam
batin, terselubung di dalam batin, tersirat di dalam batin. Apakah ini sudah tersirat tubuh atau enggak? Ya, tergantung. Gitu. Karena ilmu ini tanpa diamalkan tidak akan tumbuh. Cuma ukur menanam dan menanam, tapi tidak diamalkan. Diamalkan, tapi tidak istiqomah. Itu muncul. Silakan ilmu yang Allah yang serat dalam batin dengan syariat amalkan. Jangan bersyarat kepada amal, tinggalkan keistiqomah. Jangan bersyarat tinggal ikhlas. Jangan tinggalkan ikhlas. Kuncinya kita minta kunci di dalam syariat, gak bakalan bikin kunci dalam syariat, gak bakal bisa memberi. Tidak hak ahli kitab, ahli hijab, ahli syariat tidak hak untuk memberikan kunci, tidak. Yang hak memberikan kunci surga itu hanya Allah. Ya, tidak. Kenapa tidak? Yang berkenan, yang bisa dan membuka kunci itu tidak lain hanya Gusti. Maka manusia masih dalam keadaan bersyarat aku yang ini tidak bisa. Yang berhak itu hanya Allah. Jika ada orang yang dikehendaki, dipercayai Allah memberikan kunci ilmu keikhlasan, kunci surga lewat syariatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Kanjeng Rasul sudah tidak ada, al ulama warasatul, warisan para nabi bukan hanya syariat doang, tapi warisan Nabi itu adalah doa Rasulullah Rasulahu bil huda wa dinil. Tak bisa mengganti. Yang bisa mengganti kunci syirul asr itu hanya Gusti. Yang megang kunci ikhlas itu hanya Gusti. Ketika kita belum pengamalan, ilmu sudah ada, pengamalan belum ada, atau sudah pengamalan tapi belum bisa, sudah bukan kali kunci, gak bisa kau, gak bakal nyampe karena belum hak. Tapi ketika kita sudah diamalkan, mengamalkan, disitulah muncul la ilaha illallah, disitu hak. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la madluba illallah. La ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun mawjud, la ilaha illallah hayyun baki Maria langgeng ada. Oh Tuhan kecuali anu langgeng. Hai Tuhan kurang ya. Duit lain aya bisa kau. Tuhan manusia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.